Laskar Ngarit Bras-Bras dimanapun Anda berada, video kali ini hanya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang lantai kandang yang dicor itu menyebabkan kepincangan. Kita akan analisa dan review kasus di lapangan. Siap. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara merawat ambing susu yang rusak dan bernanah pada saat dia sedang menyusui pedet usia 1 bulan. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, Dok, kolostrum itu apa sih? Bagaimana bila sapi saya itu seminggu sebelum kelahiran dia sudah mengeluarkan air susu dan beber-beber? Apakah pasca kelahiran nanti kolostrumnya masih ada? Dan manfaat kolostrum itu apa? Siap? Laskar Ngarit Bras-Bras, itu 3 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Stay tune, tonton sampai habis. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bras-Bras. Siap? Pertanyaan yang pertama dari Juno Hazard. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Pengertian kolostrum. Sapi saya sebelum anaknya keluar, air susunya sudah keluar terus-terusan sampai belambang. Sekitar seminggu, anaknya sudah keluar. Apa air susunya masih mengandung kolostrum? Thank you Pak Dokter. Siap. Kolostrum adalah air susu yang pertama kali dikeluarkan oleh induk sapi, yang di sini banyak mengandung imunoglobulin G, salah satunya. Dominannya adalah imunoglobulin atau antibodi lah sekarang hari. Nah, kolostrum ini biasanya keluar 1 hari sampai 5 hari. Nah, ini punyaan Mas Juno Hazard ini, seminggu sebelum lahir si kolostrum ini sudah keluar. Lalu bagaimana? Ya, masih ada kolostrumnya. Ketika jenengan melihat si air susu ini masih kekuningan. Siap. Yang membedakan secara fisik, secara mudah kita bedakan adalah bila kita peras susunya keluarnya masih kental kuning, maka ini masih banyak mengandung kolostrum. Tetapi bila kita peras yang keluar adalah encer putih, cenderung sedikit biru, ya putih lah ya, khas susu, maka ini sudah berkurang atau tidak ada kolostrumnya. Jadi Laskar Ngarit yang perlu diketahui adalah kenapa sih sapi itu pasca melahirkan wajib mendapatkan kolostrum. Jadi kolostrum ini akan melindungi yang pertama pedet dari infeksi bakterial maupun virus. Jadi antibodi sapi ketika lahir itu sangat lemah. Pedet lahir itu sangat lemah Laskar Ngarit. Dia akan rentan terkena virus, akan rentan terkena bakteri, terutama 90% permasalahan itu akan masuk melalui saluran pencernaan. Nah, kan kotor masuk, salmonella, E. coli, dan lain-lain akan masuk melalui saluran pencernaan. Jadi ketika si susu yang mengandung kolostrum ini disedot dan ditelan oleh si anak Laskar Ngarit, maka kolostrum ini akan melindungi saluran pencernaan dan membangkitkan antibodi yang ada di situ untuk membunuh atau mengalahkan si infeksi bakteri atau virus Laskar Ngarit. Jadi sangat penting sekali. Siap. Pertanyaan yang kedua, Dok, dari Ibnu Davi, masih seputar susu. Dok, sapi saya menyusui pedet umur 1 bulan, tapi ambingnya luka bernanah. Obat apa yang aman? Obat apa yang aman? Jawabannya lebih luas dari sekedar obat apa yang aman. Jadi yang perlu diketahui Mas Ibnu Davi adalah sapinya jenengan mengalami mastitis, yakni luka, radang, infeksi, bahkan sampai bernanah pada susu. Dan ini sangat beresiko. Resikonya adalah racun yang masuk ke tubuhnya si anak dan racun yang masih akan bertahan dan menginfeksi di
kelenjar mamanya atau kelenjar susunya si induk sapinya tersebut. Maka ketika Anda bertanya obat apa yang aman, saya akan menjawab lebih. Sapinya jenengan butuh lebih dari sekedar obat apa yang aman. Yakni yang pertama, pedet usia 1 bulan sudah mulai bisa disapih dalam tanda kutip, boleh mulai diberikan konsentrat untuk calving starter ya, atau untuk pedet yang baru lepas atau disapih karena terpaksa Laskar Ngarit, tapi dia tetap masih butuh ASI. Oke. Yang kedua, tidak bisa diabaikan bahwa mastitis butuh injeksi sistemik untuk mengatasi radang, infeksi, perlukaan, butuh injeksi sistemik, dan ini disarankan dilakukan oleh dokter maupun mantri Laskar Ngarit. Yang ketiga, jenengan tugasnya adalah mengeluarkan air susu yang mengandung nanah pagi sore, boleh pagi siang sore boleh. Tujuannya adalah membuang susu kontaminan agar tidak busuk di dalam dan akhirnya menyebar ke ambing, ke kelenjar-kelenjar sebelahnya. Sangat beresiko bila kita abaikan. Selanjutnya adalah jenengan bisa menggunakan Momilen atau obat untuk infeksi puting untuk ibu-ibu yang mengalami permasalahan luka, pecah, rasa sakit, nyeri pada saat menyusui. Jadi lebih dari sekedar obat apa yang aman, maka pedet harus dihandle, secara umum sapi harus dihandle, dan ambingnya itu sendiri juga harus dihandle. Dan yang terakhir, jangan lupa menjaga kebersihan kandang, terutama alas, dan pastikan selalu bersih Laskar Ngarit. Siap? Pertanyaan selanjutnya, Sundoyo Joko, ini terkait dengan alas kandang, dan nanti kita akan review. Siap? Salam ngarit beras-beras dok, mau tanya dok, sapi saya kalau di lantai yang keras, kandang yang dicor beton kok jalannya pincang, tapi kalau di tanah kok jalannya normal, kronologinya lama tidak keluar kandang. Terima kasih. Siap. Cor beton ini akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, sapinya jenengan akan mengkompensasi rasa sakit karena kandangnya licin, sehingga karena kandang licin dia mau bangun susah, mau tidur berhati-hati, maka kompensasi hati-hati ini bisa menyebabkan cedera di persendian kaki. Yang pertama, Laskar Ngarit. Yang kedua, bila kandang cornya ini ternyata dirabat dan tidak terlalu halus dengan tujuan agar tidak licin, yang terjadi adalah kuku kaki ya teracak ini mengalami luka. Luka memang bisa dipicu oleh luka karena gesekan atau tekanan pada permukaan yang tidak rata tetapi itu tajam. Jadi dilema. Terlalu licin, kompensasi, takut jatuh juga menyebabkan masalah. Oke. Terlalu kasar juga menyebabkan masalah perlukaan di teracak. Lalu solusinya bagaimana? Bila ada rezeki, Laskar Ngarit, sebaiknya jenengan investasikan ke karpet. Jadi saya di lapangan mulai mengkampanyekan, jika mau menyimpan sapi sebagai aset jangka pendek maupun jangka menengah, jangan lupa dilengkapi dengan perlengkapan alas kandang yakni karpet. Karpet lebih hangat, dia lebih nyaman untuk kuku dan dia tidak licin dan akan memperpanjang usia sapi dalam tanda kutip. Jadi ketika teracaknya ini rusak, persediaannya rusak karena kandang terlalu kasar atau alas kandang terlalu licin, maka solusinya adalah karpet Laskar Ngarit. Siap? Itu yang bisa saya jelaskan. Sekian Laskar Ngarit, 3 pertanyaan saja biar tidak membosankan yang sudah kita bahas sekarang ini. Jangan lupa hidup tidak sepahit kopi tanpa gula. Masya Allah. Laskar Ngarit, please like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami ya, biar makin menyebar. Dan tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan subscribe biar menuju 1 juta subscriber. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.